Tansen. Saya Gandhi, pengacara keluarga Tan Sigi. Saya yang tempo hari menelponmu. Ini warisan buatmu. Pak Adi? Tansen. Beda pisan. Mau ngopi? Ngopi ya? Dah, ini teh dulu toko roti. Terkenal tahun 60. Tapi ya sekarang, ya begini kamu lihat sendiri. Sudah 10 tahun toko ini tutup. Akhirnya si Tan menyerah karena tidak bisa bayar pegawainya. Si Tan cuma pesan, Madre jangan sampai mati. Ya itu terus kami jaga, gitu. Pak gini ya Pak ya. Jujur nih saya nggak ngerti apa yang Bapak omongin. Saya ada di sini karena saya disuruh cari Bapak. Dan yang bikin saya lebih nggak ngerti lagi nih Pak. Kunci. Ini sekarang milik kamu. Kulkas tua ini Pak. Bener aja salah kali ini Pak. Buat apaan? Kunci. Ini isinya bukan potongan kepala manusia kan Pak. Ntar pasti buka dalamnya mayat lagi. Diam kamu. Kalau ngomong nyelekit. Apaan tuh Pak? Ini warisan kamu. Madre. Itu kalau dibuka tutupnya, keluar jin nggak Pak? Gini ya Pak ya, saya nggak pernah kenal sama yang namanya Pak Tan. Saya yakin banget dia salah orang. Atau Bapak yang ngaco. Pamit. Terus ini Madre gimana? Ya terserah Bapak lah, Bapak mau jual boleh, Bapak mau buang sekalian juga boleh. Bukan urusan saya. Nenek kamu, Laksmi, ibu kamu Kartika. Tuh, kakek kamu. Ini beda pisan ya. Tapi kalau lihat nenek kamu Laksmi, ya nggak aneh lah.
Kartika ibu kamu. Benar? Laksmi ketemu si Tan dulu di toko roti milik Belanda. Mereka sama-sama kerja. Terus mereka jatuh cinta. Tapi boro-boro Cina kawin sama India. Kawin antar suku aja banyak yang ditentang. Mereka kawin lari. Sampai akhirnya ibu kamu lahir, nenek kamu, Laksmi, meninggal. Si Tan hidupnya kacau balau, bangkrut. Tapi akhirnya saudara-saudaranya semua nolong. Jangan ketawa kamu. Tong serius ya, Ya gimana sih nggak mau ketawa, Pak? Ya nggak mungkin lah. Kakek saya itu asli Tasik. Dan yang Bapak bilang itu ibu saya. Itu uaknya yang rawat. Semua orang Sunda. Orang Sunda. Ada yang namanya Tangsen. Ada juga Tatang. Emang saya dipanggil Tatang sama si Aki. Yang kamu sebut Aki itu adalah si Encep. Teman saya. Sama-sama kerja di Tanda Bakar ini. Dia yang disuruh ngerawat ibu kamu. Tapi si Tan tetap tanggung jawab. Dari ibu kamu lahir. Sampai kamu lahir. Sampai ibu kamu meninggal. Dia biayain. Nih. Buktinya nih. Kalau si Tan tanggung jawab. Tuh. Bukti-bukti pengiriman. Ke kakek kamu si Encep itu. Masih kurang bukti apa lagi? Kamu malam ini harus tinggal di sini. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Apa rasanya jika sejarah hidup kita berubah dalam sehari? Seperti tiba-tiba tercebur ke dalam pasir hisap. Makin dalam, makin sesak. Hidupku kemarin lebih sederhana. Tapi hari ini hidupku lebih kompleks. Darahku mendadak seperempat Tionghoa. Dan nenekku ternyata keturunan India. Yang seorang pembuat roti. Dan dia, bersama kakek yang tidak kukenal, mewariskan sesuatu yang tidak pernah aku tahu. Makhluk dalam toples itu adalah adonan biang roti. Madre. Halo? Iya betul. Udah saya balas tadi pesannya, Mbak. Iya, nggak dijual rotinya. Iya, iya. Iya, iya, makasih ya.
Halo. Kan tadi udah saya bilang nggak dijual. Saya bukan tukang roti. Apa? Hah? Iya, iya. Iya, iya kalau gitu besok saya hubungin deh. Kamu belegug sih ya, mempermainkan orang tua. Enggak, Pak. Orang tadi saya juga ngebel kok. Besok-besok mau bawa kunci kamu supaya tidak mengganggu jam tidur saya. Waduh, waduh, waduh. Yakin bener nih Pak Disi besok masih ada di sini nih. Mari. Sebelum bobo, saya mau bilang, kalau besok saya udah dapet tiket buat pulang. Jadi begitu Pak Adi selesai ngajar dan saya buat roti, renyos. Kayak ada yang penting dan ada yang nungguin kamu aja. Suka-suka buat pendengar semuanya yang dilanda duka lara. Oh, ini keroncong suka-suka. Pakai. Udah cukup ini aja udah. Sekarang adalah hal yang terpenting dalam pembuatan roti. Ini sejarah tanda bakar. Madre, hati-hati. Karena ini susah sekali membuat. Dan hanya bisa dibuat sekali seumur hidup. Masa? Kayaknya si anak kecil juga bisa nih buat kayak beginian. Kamu kalau bukan incunya si Tan, ditampilin sekuaing he. Hamil! Pakai perasaan. Pelan-pelan. Jangan goyah. Jangan ada bunyi. Pelan. Sekarang kita lihat bagaimana Madri bekerja. Ini keroncong suka-suka menghibur Anda semuanya yang menambahkan bahagia. Usadai kau bermurah Biasa aja tuh menurut. karena cinta tiada hati merana. Kamu mau ambekan begitu aja? 10 gram. Lebihan. Lihat 10 atuh. Sebelum kita mulai, saya mau tanya. Berapa roti yang kamu tahu? Roti keju, stroberi, coklat, mocha. Itu mah besinya. Bagel, bakwet, pita, roti gandum, roti manis. Tahu tidak? Dodol, saya tahu dodol. Tatang, kamu mah taunya cuma dodol. Menyedihkan. Jadi harus dikasih makan lagi. 100 gram.
Kerja saya, atuh jangan ditiron, jangan ditiru. Nah, ternyata kamu, hei, Oh, ini keroncong suka-suka menghibur Anda semuanya yang menambahkan bahagia. bolong, ya mah bolong. Rasa gelisah menanti kasih tak Buka tuh. Jangan pakai kaki, ho. Hargai ini teh makanan. Ini padi buat sendiri. Bukan main. Lek. Kamu teh lapar apa hobi? Bener nih Pak Adi nih. Ini bener banget nih. Ini sop paling enak yang pernah saya makan. Tadi kopi yang paling enak. Terus nasi goreng yang paling enak. Sekarang sop yang paling enak. Saya mau jadi kenyang. Sudah, ini bukan kebakaran. Ini artinya roti kita sudah matang. Tuh, tuh bawa itunya, hei. Bawa ke dia. Madre, jodoh sama kamu. Tidak semua orang bisa membuat roti langsung jadi dari Madre. Artinya jodoh sama kamu. Coba. Aing mah digares gitu. Dicium dulu, dicium dulu aromanya. Hah? Tuh, kenyalnya, teksturnya. Itu yang membedakan Madre dengan roti-roti yang lain. Lalaunan, cium dulu wanginya, cium wanginya. Gitu atuh biasa makan rangginang kamu mah tatang sia heuh. Tatangsan? Saha eta, Pak? Si lain teh gunung orang ya? Tangsan? Mei. Baru kenalan ini teh. Pak Adi. Mei. Silahkan masuk, yuk. Ini aku bener-bener gak nyangka loh. Jadi biang yang kamu ceritain itu biangnya Tanda Beker. Bentar. Madre itu biangnya Tanda Beker. Iya. My God. Aku dulu kecil sering banget kesini. Kamu cerita apa? Kebetulan roti udah matang. Mau coba? Silakan duduk dulu. Anggap aja rumah sendiri. Sebentar ya. Bentar. Boleh lihat dapurnya nggak? Please. Boleh. Yuk. Yuk. Ini dia. Dapur Tanda Beker. Aroma roti yang baik itu kayak suara air mengalir. Aku kenal banget sama bau khas ini. Jadi ingat masa kecil.
Roti udah jadi. Yuk. Coba ya. Ini buatan aku. Ini yang aku bilang wanginya khas. Luar biasa. Rasanya, teksturnya sempurna. 100 juta. Sorry. Harga untuk Madre. Madre tidak dijual. Sebentar aku ngomong dulu sama Pak Adi. Ya. Kamu tunggu dulu aja. Enjoy aja ya. Madre diwariskan, bukan untuk dijual. Pak Adi tenang dulu dong Pak Adi. Ya, sabar dulu. Kan saya bukan tukang roti. Buat roti aja baru tadi pagi. Nih, ini menurut saya loh nih. Menurut saya nih, Madre itu lebih pas buat Bapak. Atau nggak buat Mei. Sitan memberikan Madre untuk kamu karena dia punya maksud yang lebih besar. Tapi saya nggak tertarik sama bisnis roti. Saya sama sekali nggak tertarik sama bisnis roti. Kenapa Pak Adi? Karena pertama saya nggak punya modal. Dan kedua saya nggak suka kota besar. Tapi 100 juta itu real banget buat saya. Itu maksud besar almarhum kakek saya. Pas, cocok, itu dia maksudnya. Rotinya? Katanya Madre punya kamu. Emang punya aku. Kok dia begitu? Emang kayak begitu. Ya, bagus ya desainnya, klasik ya. Aku ngotot banget sama Madre. Tetap dijual kan tapi Madrenya. Desain Madre gampang. 125 juta. Deal? Buru-buru ya? Jam Macet segini ya? suka macet. Jadi ini tinggal kontrak ya, aku email draftnya, terus kamu tinggal revisi aja kalau menurut kamu ada yang kurang sesuai, ya? Oke. Oke. Gimana? Udah ketemu ombak yang kamu cari? Hah? Membaca setiap blog kamu, seru banget bacanya, kayak Oh. liburan gratis. Tukang ngintip juga ternyata. Dikit. Aku emang ada rencana keliling dunia. Cari ombak paling ganas. Wow. Setelah kamu bayar. Iya. Ditunggu di blognya ya. Ikut aja sekalian. Pasti lebih seru loh. Ya nggak mungkin lah. Mungkin aja sih. Ya kayak sekarang kita ketemu ya kan, siapa yang tahu. Tuhan. Sampai ketemu ya. Bertahun-tahun kami menunggu. Ada orang yang bisa menghidupkan tempat ini lagi. Kami pikir itu kamu. Ya, tapi itu hak kamu. Pak, Bapak jangan salah paham dulu dong sama saya. Saya nggak mikirin diri saya sendiri kok, Pak. Apa yang menjadi hak Bapak akan tetap jadi hak Bapak. Akan saya bagi kok. Adi. Pak, dengerin saya dulu dong, Pak. Pak.
Iya persis kan. Aduh itu jadi gemes ya Cil. Aduh kaset-kaset deh. Sudah lama loh kamu ditunggu. Sudah semuanya jangan sentimental. Ayo. Sudah. Ini, Hansen. Mereka ini adalah pegawai-pegawai tanda bakar yang setia. Sampai bangkrut. Nah ini mereka kesini tuh mau merayakan perpisahan dengan Madre yang sudah kamu mau jual itu. Jujur ya, kami semua sebenarnya ingin Madre tetap berada di tangan keturunan Tan. Dan kami semua dapat membuat roti dari Madre. Tuh. Apa betul? Madre mau ya lepas? Iya. Kori, orang dia mau terima duitnya juga siang ini, Kasep, boleh ya Bu Dede lihat Madre untuk terakhir kali. Bu Dede hanya ingin kasih makan aja. Sudah, ayo. Kita bikin roti terakhir dari Madre. Ayo, sebelum diambil sama pemilik barunya. Ayo. Lihat Madre di tempat yang baru. Hati-hati. Sudah. Brur, gimana? Tengah liar. Ih, gimana sih vervelen deh ya. Siang Pak Hadi. Siang masuk.
mau jemput Tansen. Oh, duduk dulu. Kita minum kopi dulu, yuk. Oh, nggak usah repot-repot, Pak Hadi. Saya buru-buru udah ditunggu notaris. Boleh tolong Tansennya? Duduk dulu, ha. Sok, duduk dulu, sok. Ini surat buat saya. Tapi kamu boleh baca. Saya permisi, Pak. Mei, saya juga nggak setuju Madre dijual. Tapi kan saya tidak punya hak untuk ngelarang. Keputusan si Tansen memberikan Madre sama saya dan teman-teman, bukan kemauan kami. Dia itu pergi aja, nggak pakai permisi. Dasar tuh, nggak punya sopan santun, Asal kamu tahu aja, Mei. Kami tidak mau sebenarnya menerima Madre. Jadi kamu nggak usah marah sama kami-kami. Enggak, saya nggak marah sama Pak Hadi. Sama Tansen ya saya kesel. Sama nyebelin nih orang. Saya pamit ya. Mari Pak Hadi. Mei. Saya mah bingung sama nasibnya Madre. Gimana ya? Jual sama saya aja, Pak. Si Tansen aja saya larang jual. Gimana sih kamu, Oh iya, pamit. Keluar aja, keluar. Sudah ini juga pakai ngintip-ngintip. Keluar. Ber, jadi gimana ini? Eke jadi bingung, Hor. Teing ah. Kenapa toh? Nggak kita hidupin lagi aja. Ya. Padi. Kan kita teh bisa iuran. Iya. Hak kita apa sama Madre, Apa, Cing, sok? Ber. Udah lupa ya? Si Tangsen itu kan, dia udah ngasih sama kita orang, Hor. Jok, terangkan sama Nini, Begini ya. Madre itu Ya. persoalannya Iya. Ya. yang ngurus. Ya. Oh, Nini makin tua makin hancur ya teh. Sudah begini nih intinya nih. Kita harus menghargai si Tan. Madre itu harus jatuh ke tangan icunya. Atau kita biarkan mati merana. Apa kabar? Baik. Kamu Yang kayak kamu lihat? liburan?
Atau emang sengaja mau nyari aku di sini? Dua-duanya. Udah lama pengen liburan ke pantai. Sama nyari kamu juga. Asal jangan ngomongin soal Madre aja. Kan udah di email. Terima kan? Terus menurut kamu ngapain aku kesini? Kangen. Berani kamu di sini. Kemarin aja jaim. Kota tuh emang bikin orang jadi aneh. Kejam. Makanya mumpung kamu di sini nih, lepasin semua beban yang ada di kamu. Teriak kalau perlu, kayak gini. Ah! Coba. Yang keras. Biar semua beban kamu tuh lepas. Nanti kamu rasain deh efeknya di badan kamu. Ayo. Gitu? Kamu berasa apa efeknya? Apa? Orang-orang pada ngeliatin kamu semua. Gila. Kurang ajar kamu ya. Bagai alunan nada, kasih mari kemari berdansa denganku. Waktu pertama kali datang ke sini kan aku ngekos. Jadi ngekosnya tuh lucu banget. Ngomongnya kan bule gitu kan. Where are you from? Gitu kan. Tansen, bla bla bla. Masih dia orang Bali asli. Ya aja so bule. Saya dari luar. Turun yuk. Turun. Turun yuk. Ayo. Ayolah ayo, jangan malu-malu. Bersama kita nikmati sinar bulan purnama. Hai guys. Welcome. Tersipu malu, la 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 la, bintang menari riang. Bye guys. Saksikan kita bersama dalam cinta. Kalau sama temen-temen aku nih, aku sering buat barbekyuan gitu di sini. Soalnya kalau malam terang banget bulannya. Tuh lihat. Indah banget ya di sini. Bulan sama bintangnya aja terasa deket. Nih, pakai. Udah nggak apa-apa, pakai aja. Di sini tuh anginnya dingin banget. Seru ya pemandangannya ya. Bulannya juga indah banget. Rasanya aku nggak kepengen balik ke Bandung. Ya udah, nggak usah balik. Ya, tinggal di sini aja sama aku. Semua orang kalau ditanya pasti pengennya hidup kayak gini. Bebas, nggak ada masalah, lepas dari rutinitas. Tapi hidup kan perlu tanggung jawab, perlu tantangan, hidup butuh keseimbangan. Kalau enggak nanti kamu bakal jatuh ke satu sisi. Makasih ya. Nggak apa-apa, pakai aja. Enggak, udah nggak dingin. Balik yuk. Enak nih jadi wangi sekarang. Oh, kamu tahu sebelum aku pakai baunya. Pakai cewek-cewek Bandung gimana gitu. Rapi amat. Iya, aku mesti balik sekarang. Cepet banget. Banyak urusan. Thank you ya, kemarin udah diajakin ke tempat-tempat yang bagus. Sayang banget loh. Padahal aku masih pengen banget ngeliatin kamu tempat-tempat yang paling bagus. Next time ya. Tunggu lagi. Jarak kita terlalu jauh. Kecuali kalau kamu terima tawaran aku gimana? Ujung-ujungnya Madre lagi. Dagang banget sih kamu. Hansen, balik lagi soal keseimbangan. Kamu boleh cinta mati sama tempat ini. Tapi kalau di sini kamu bakal gini terus loh.
Kamu mesti realistis. Cuman di kota, Madre, dia bisa ngwujudin semua keinginan kamu, keinginan orang banyak. Mei, keinginan tiap orang tuh beda. Keinginan aku, kamu, beda. Aku nggak pengen terikat. Aku pengen bebas. Lagian apa artinya sih Madre buat kamu? Hah? Ngotot banget sampai ke Bali. Aku cuman sayang kalau Madre harus mati. Kalau dibiarin hidup, dia bisa ngidupin banyak orang. Dan kamu, hidup kamu bakal jauh lebih berarti. Itu aja. Aku balik ya. Kalau berubah pikiran, aku tunggu. Cie. Pak Haji, saya pulang duluan ya. Iya, mangga. Waduh, saya teh dari kemarin kedatangan kupu-kupu, masuk ke rumah, ternyata ada tamu yang datang. Untung kupu-kupu yang masuk rumah. Kalau sampai gajah atau nggak gorila, ribet. Kamu ya? Ayo, Tangsen. Kasihan, buruan masih gendong. Tangsen. Jalan hidup terkadang aneh. Aku bermimpi menjelajahi dunia. Mencari ombak tertinggi. Mencari tantangan, kebebasan, dan lari dari masa lalu. Tapi sekarang, aku masuk ke sebuah situasi yang tak pernah aku bayangkan. Dari penakluk ombak, terdampar di sebuah bangunan tua, toko roti yang telah bangkrut. Madrekah yang membawaku kembali ke sini? Atau ada seseorang yang menarikku? Hingga aku tak berdaya dan terseret ke sini.
foto sembarangan tuh di sini tuh. Harus bayar. Aku tahu kamu pasti balik deh. Kayak gimana dong, kepikiran terus? Kepikiran sama? Pak Hadi. Berangkat sekarang? Yuk. Yuk. Kamu yang bawa ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mei, ngomong-ngomong kalau misalnya toko rotinya banyak, berarti adonan biang yang harus disiapin juga banyak dong ya? Nah itulah istimewanya Tante Baker. Soalnya Fairy Bread, terus banyak bakery modern lain nggak pakai adonan biang. Oh gitu ya? Aku mau kasih lihat kamu salah satu cabang Fairy Bread yang ada di Bandung. Banyak ya di Bandung? Bandung ada 3. Siang. Nah ini total outlet yang tersebar di kota-kota besar ada 75, terus rencananya akan buka juga di Singapura, Malaysia. Oh ya? Ini yang aku bilang Madre bisa ngidupin banyak orang. Tante Baker juga bisa kayak gini. Lebih bahkan. Bentar ya. Halo. Kamu udah bisa taklukin lautan, tapi di satu sisi kamu tenggelam di sini. Nah, kalau kamu bisa taklukin kota ini juga, dua-duanya kamu dapat. Iya. Ngotot banget sama Madre. Aku bukan ngomongin Madre, ini ngomongin kamu. Ada apa nih? Tiba-tiba jadi peduli sama aku? Hah? Aku diajarin sama orang tua aku untuk peduli sama orang lain. Kamu kan temen. Dan aku ngeliat kamu punya potensi yang bisa bikin kamu jadi hebat. Terus kamu kenapa akhirnya mutusin balik ke Bandung? Karena kamu. Karena kamu udah... Sorry, bentar ya. Halo? Mati. Sampai mana tadi? Karena kamu. Karena kamu udah nantang aku untuk melakukan sesuatu yang belum pernah aku lakuin. Sorry banget. Halo? Nanti aku telepon lagi ya. Oke. Karena aku? Oh enggak, karena kamu udah nantang aku aja untuk ngelakuin sesuatu yang belum pernah aku coba. Ya, coba aja lah, mumpung ombak juga lagi jelek ya kan, terus juga turis-turisnya lagi sepi, kenapa enggak? Hidup jangan dicoba-coba, kamu mesti serius. Kalau nggak hidup kamu bakal dicoba terus loh. Umur berapa sih mbak? Kenapa emangnya? Nggak apa-apa. Dewasa aja. Oh. Tua. Oh iya. Apa? Enggak. Apa? Bilang apa tadi? Enggak. Apa tua? Enggak, ini agak tua kentangnya. Maksud kamu? Tansen, mereka teh menunggu apa keputusan kamu. Ayo. Masih jam segini. Ngopi dulu boleh, ngopi yuk, ngopi yuk. Tansen, kamu tuh bagaimana? Mereka datang ini sama aki-aki ini datang ke sini subuh. Itu mengganggu tidur saya, kamu tahu tidak? Ngopi mah nanti aja lagi. Yaudah. Saya buat penawaran baru. Madre tidak jadi saya jual. Derte plus seste plus 100. Ya ampun, ya kan jadi pusing nih, semua harga barang naik. Aduh gimana nih? Kori, ya itu mau demo baru buka toko roti. Ya kalau ngomong selalu nyelekit
deh. Kalau yang nyelekit bukan Eke. Yang nyelekit tuh. Apa, Pak? Enggak. Itu kata Kori katanya ya kita modalnya jadi gede. Ini saya juga lagi SMS sama teman saya nih di Bali. Minjem modal. Nggak usah mikirin modal. Lawong kita bisa ngebon kok. Yang kita butuhkan sebetulnya itu bukan modal. Pas. Kalau kita mau bikin roti, kita bikin roti kapan saja bisa. Heeh? Ya. Tapi yang kita butuhkan adalah pemimpin. Betul. Orang-orang muda yang seperti kamu, seperti si Mei, yang punya konsep-konsep baru. Heeh? Ya. Tunggu. Ini maksudnya apa? Saya jadi pemimpin. Enggak. Selama sekolah nggak pernah jadi ketua kelas. Masa mau jadi pemimpin? Iya, kamu mah belum nyoba. Heeh? Harus nyoba, harus berani atuh. Kumaha Tansen? Oke lah. Ayo bangun, hei. Tukang roti harus bangun pagi. Jam berapa nih Pak Ade? Bangun. Gimana? Ayo bangun sih. Apa kabar? Baik, heh. Biasanya aku menerjang ombak. Sekarang aku terjebak dalam berbagai aroma. Ini mau buat ibu-ibu, bukan buat kawan. Memilih bahan terbaik untuk roti yang terbaik. Bakar selalu menggunakan bahan-bahan terbaik untuk roti yang baik. Angkat. Every time the darkness stops my soul, got no I'm Bergaul dengan 3 darah tahun 60-an dan 2 kakek dari zaman revolusi. Mereka memperlakukan Madre sangat manusiawi. Sebuah pelajaran. Kita harus memperlakukan apa saja secara manusiawi. Bentar. Kang, sekalian main kemarin ya. Kau tahu aku di sini? Dari Pak Hadi. Lanjutin aja. Gak apa-apa, udah selesai. Aku sudah mau pulang kok. Yuk. Balik sekarang? Yuk, bareng. Kamu nanti kalau bisnisnya udah jalan, beli laptop aja biar nggak ribet ke warnet. Beres. Kalau duitnya udah ada mah, semua juga lancar atuh, Neng. Dalam rangka apa nih? Tiba-tiba nyusulin ke warnet. Kangen banget. Enggak. Ngaku aja deh. Tadi sore aku baca blog kamu, katanya mau lembur, makanya aku kesini. Ini Pak Hadi, Pak Joko and the girls masih di dapur sampai sekarang. Gak nyangka aku. Kamu tahu usia mereka berapa kan? Iya. Gak tahu dapat energi tambahan dari mana. Gila, pokoknya kamu harus lihat deh. Makanya kamu jangan mau kalah sama kakek nenek, mesti lebih semangat. Aduh, aku tuh gak mungkin ada di sini kalau gak punya semua itu. Tapi Madre anehnya memang kayak punya kekuatan yang bisa narik orang lebih semangat, bergairah, cinta sama dia. Siapa yang ngomongin Madre? Aku gak ngomongin Madre. Lagian bukan Madre yang narik aku. Terus? Kamu yang narik aku kesini. Ya gak mungkin dong Madre narik-narik aku, ya kan? Madre gak punya tangan. Kamu nih isengnya gak hilang, aku kira Loh, serius. Aku serius, beneran. Masa Madre narik-narik aku sih? Makasih, Pak. Udah usah dikasih tadi. Tidak. Anak muda, aku sudah mencium wangi roti. Aku berharap padamu, Tuan Muda. Tante Baker hidup lagi. Aku doakan. Amin. Amin.
Makasih, Pak. Aku doakan juga buat kalian. Semoga cinta kalian abadi. Amin. Siapa itu? Siapa? Itu tadi. Oh itu. Katanya Pak Adi sih, dia pemain musik tetap di Tanda Bakar dulu. Gitu. Banyak banget yang berharap Tanda Bakar hidup lagi. Tah di dalam pembuatan roti. Anu penting mah kudu jeung hate. Cintai, harus pakai cinta. Selamat pagi. Pagi. Nggak apa-apa ya kesini pengen lihat kegiatan hari ini. Oh, Boleh, asal boleh. Mau lihat Tansen juga nggak apa-apa. Apa kabar? Kemarin kata Tansen lembur, hari ini masih tetap semangat ya. Bukan semangat lagi, tapi bergairah. Jadi ingat masa muda. Jadi ingat sama masa-masa itu. Kerja. Luar biasa. Ini tujuannya untuk pembuatan brosur, pamflet supaya bisa disebar. Nggak apa-apa ya Pak Adi? Sok saya mah kita orang tua-tua mah ikut aja, terserah kalian orang muda-muda. Oke. 1, 2, 3. Thank you. Kamu udah enjoy banget kayaknya di sini. Ya gimana? Aku kayak nemuin keluarga gue yang selama ini aku cari. Emang keluarga kamu kenapa? Sorry. Gak apa-apa. Santai. Ibu aku meninggal waktu aku lahir. Kalau ayah, sampai saat ini aku nggak tahu dia ada di mana. Dari umur 7 tahun, dia udah pergi. Tinggal ada Aki. Ya Aki yang rawat aku. Cuma Aki udah tua, sakit-sakitan. Gak lama dia juga meninggal. Ya udahlah, mulai dari saat itu aku pindah dari satu kota ke kota lain, ke kerabat satu kerabat lain, pindah terus sampai akhirnya aku di Bali. Lama aku di Bali, aku netep di sana. Sekarang aku di sini. Mudah-mudahan ini jadi tempat terakhir kamu ya. Ngapain juga aku cerita sama kamu? Tolongan nih. Nggak, masalah aku nggak pernah cerita ini sama orang lain. Kenapa emangnya, kan kita temen. Temen mestinya saling cerita dong. Aku pengen tahu semuanya tentang kamu. Bentar ya. Halo. Aku lagi ngurus Tanda Bakar.
Bagus. Bagus kok. Dapat klasiknya. Aduh, kalau urusan desain kamu aja deh. Kalau desain promosi gini aku nggak terlalu ngerti. Oke, malam ini juga naik cetak, besok udah bisa disebar. Halo. Hei, kamu udah lihat koran hari ini? Ini aku lagi lihat nih. Bagus, bagus. Ini gila ya. Ini baru semalam diomongin loh. Iya, emangnya kayak kamu. Mandi aja belum nih pasti. Ya kalau mandi mah cepet. Aku nih mandi nih. Abis mandi langsung buat roti. Aku mau kasih lihat Pak Adi juga sekalian. Iya, ini lagi jalan nih, lagi jalan. Nih. Ah, sorry. Itu ada orang. Pak Adi harus lihat semua. Aku mandi. Iya nih, aku mandi sekarang nih. Saya punya pengumuman penting. Minggu ini kita dapat orderan 3 kali lipat. Sabar. 3 kali lipat loh. 3 kali lipat. Mampu gak kita? Hadiah untuk Nona May dari Bung Tansen. Baik, nanti saya sampaikan Pak. Mari Pak. Adi, mau nabung. Nana-nana gitu ya Pak Adi? Gajen pisan, nanti kalau disangka dari saya beneran bagaimana? Saya tahu kamu suka sama May. Tansen, kalau jatuh cinta itu pelan-pelan, asal jangan lambat. Tangkep selagi sempet. Kalau enggak, nanti kamu nyesal. Seperti saya. Pak Adi? Oh, Pak Adi. Sorry, permisi. Ya, situ aja kayaknya view-nya lebih bagus. Udah lama? Lumayan. Kurusan ya kamu? Sengaja daya. Kayak model. Masa sih kurusan? Iya. Begadang terus kali tiap hari ya. Keringetan, ngeludahin adonan. Stres. Mikirin orderan yang gak pernah berhenti. Nambah terus. Ngeluh nih ceritanya. Enggak. Seru. Kan aku bilang ini baru awal, nanti ke depannya bakal lebih banyak lagi orderannya. Siap, Bos. Makasih banana bread-nya ya. Itu enggak Sweet banget ada pita merahnya. Suka ya? Baru belajar sih. Kamu langsung ke dalam pesan makanan? Kayaknya anak di sini ya. Lagian kamu juga masih betah. Iya, aku suka banget ngeliat Bandung kalau malam-malam gini. Tenang, lembut. Beda kalau siang, apalagi di Jakarta, macet, stres, buru-buru. Kalau di laut beda lagi, Mei. Kalau malam tuh penuh misteri. Nggak terduga. Kayak kamu dong. Misteri pembuat roti. Makan yuk, lapar. Yuk. Oh, dulu tuh awalnya namanya Bogor Bakery. Iya, cuman karena kurang komersial diganti Fairy Bread. Makasih, Mbak. Gila ya kamu sama cappuccino ya. Aku suka cappuccino. Udah kayak minum obat 3 kali sehari. Terus gimana? Udah mulai suka profesi barunya? Lumayan sih, asik. Tapi aku masih nggak nyangka aja kok tiba-tiba jadi pembuat roti ya. Jangan salah, artisan itu dihargai. Artisan, artis. Kan, artisan beda sama artis. Artisan itu pembuat roti profesional, skillnya manual, kayak kakek nenek kamu gitu. Nah makanya kamu bisa, soalnya kamu ngewarisin darah keturunan artisan. Ada ya artisannya? Belum pernah denger. Nora.
Tapi jujur ya, aku tuh masih gak nyangka loh, hidup aku tuh berubah 180 derajat gitu. Ke arah yang benar kan? Kamu tahu di luar prediksi kita semua permintaan roti kamu besar. Ah, yang bener. Makanya kamu besok diundang meeting sama semua pemegang saham. Aduh, kalau itu kamu aja yang wakilin ya. Enggak, aku bukan yang gak mau, cuman aku emang gak biasa aja sama yang formal-formal. Kayak gitu. Kamu harus mulai belajar dong. Enggak, Mei, gini ya. Ini kita jalanin aja dulu apa yang ada sekarang. Ini aja kita keteteran. Justru kita cari solusinya sama-sama. Kalau kemarin kan kontraknya antara kamu sama aku. Nah sekarang lebih besar antar perusahaan. Enggak, Mei, dengerin aku dulu deh. Aku gak punya urusan bisnis sama mereka. Ya. Ini antara aku sama kamu. Masalahnya? Aku belum selesai, sorry. Kamu juga harus tahu. Aku belum mutusin aku akan stay di sini atau aku akan pulang ke Bali. Bisa nggak kita nggak ngomongin soal roti dulu? Di rumah aku udah ngebahas roti, di sini ngebahas roti. Roti yang tempatnya juga nggak matching kayak gini. Aku kamar mandi dulu deh, ya sebentar. Untung sia kamu datang, heuh. Si Tansen sia heuh tadi malam mukanya teh asem terus. Heuh. Sok kamu ke dapur. Ada dia di dapur, heuh. Sok gerak. Ganggu nggak? Asal jangan ngomongin soal roti lagi aja. Jangan ngomongin roti tapi kamunya lagi buat roti. Gimana ya? Dasar, gak mau kalah. Aku lagi nyoba bikin ini nih, biang roti. Madrenya kenapa? Madre gak apa-apa. Padi tuh pernah bilang, kalau Madre itu sama kayak kita manusia. Dia hidup. Dan sesuatu yang hidup pasti suatu saat pasti akan mati. Setahu aku sih bikin biang roti nggak gampang. Sekali dua kali belum tentu berhasil. Ada yang sampai ratusan kali nggak berhasil. Kamu lupa ya? Kamu pernah bilang sama aku. Di dalam darahku mengalir darah artisan. Lupa. Iya, pasti bisa. Kamu kenapa masih pengen pulang ke Bali? Penasaran dari semalam ya? Kepikiran sampai nggak bisa tidur. Wih. Ada yang nunggu kamu di sana? Nggak ada. Atau kamu yang nunggu? Baik juga. Terus kenapa masih mikirin Bali? Bedanya apa? Aku ada di Bandung sama di Bali. Sama-sama nggak ada yang nunggu. Sama-sama nggak ada yang ditunggu. Beda dong. Kalau di sini kamu dibutuhin, ada Madre, Pak Hadi dan lain-lain, ada toko ini. Ujung-ujungnya apa? Bisnis kan? Ada aku. Datang untuk aku, please. Buat masa depan kamu ini. Mei, mau kopi, Mei? Saya ganggu ya? Oh, maaf ya. Ganggu, Sampai mana tadi? Aduh. Biangnya kalau jadi mau dikasih nama apa? Padre. Padre. Lucu ya? Rahasia berdua. Rahasia kita. Apa nih?
Mei. Mei. Kamu mau kopi? Mau ya? Iya, 2. 2 ya? 3 deh. 3 ya? Iya deh. Hah? Kopi. Pak Bayu ya? Oh, mungkin Pak Bayu sih datangnya jam sekarang. Habis itu bentar. Mei. Udah sampai kok. Iya. Mau ketemu sama Ibu Mei. Pak ada perlu apa ya? Saya udah bikin janji kok. Oh gitu, baik sebentar ya. Pak Tansen, Ya. semua sudah menunggu Pak. Mari, ikut saya. Makasih. Kamu lama banget Sorry, sih. telat bangun. Kenalin, ini Tansen. Halo. Tansen ini Pak Lim, papaku. Silakan Itu duduk. James. Jika kami mempunyai produk yang baru, maka produk itu harus ada di setiap outlet kami. Dan kalau misalkan target itu tidak terpenuhi, maka kita akan terkena penalti. Dan akan digugat oleh franchise kita sendiri. Pak Tansen, apa Anda mendengarkan saya? Terusin aja. Intinya begini Pak Tansen, kalau Anda ingin melanjutkan kerjasama Tande Bakar bersama kami, kita harus melakukan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tapi kalau Anda keberatan, maaf, kita tidak bisa. Bagaimana? Tansen, dalam bisnis modern, sourcing itu biasa dan bukan berarti kita lepas tanggung jawab. Pengawasan juga tetap dari kita. Madre nggak bisa diperlakukan kayak begitu, Mei. Ya udah jual aja Tande Bakar Anda kepada kami. Simpel kan? Tinggal sebut berapa harganya. Mungkin kita harus kasih waktu Tansen untuk berpikir. Mei, yang harus kita lakuin tuh masih banyak, Mei. Saya nggak mau ngabisin waktu hanya untuk Tande Bakar. Kamu tahu kan, kita ngelakuin hal semua ini karena kamu tuh terobsesi sama Tande Bakar, kan? Terus terang Pak Tansen, berat bagi kami untuk mengambil Tande Bakar. Tapi karena Mei terobsesi dengan Tande Bakar, kami mau mengambil resikonya, apapun. Dan Mei, anggap aja ini hadiah perkawinan kita. Gimana Pak Tansen? Pak James, apa Anda menjual ibu Anda? Apa? Apa Anda menjual ibu Anda? Kalau ya berapa harganya? Madre adalah ibu buat saya. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang rela jual ibunya sendiri. Tansen, aku mau jelasin. Udah jelas semuanya. Kamu nggak ngerti. Kamu yang ngerti. Berkali-kali aku bilang sama kamu, Madre gak dijual. Siapa yang bilang jual Madre? Kan aku bilang jual Tande Bakar. Itu lebih sinting lagi daripada ngejual Madre.
Sama aja ngejual sejarah keluarga aku sendiri. Justru kamu bisa buat sejarah baru Tante Becker. Hansen, pagi-pagi. Hansen. Hansen. Kamu bisa ngidupin lagi Tante Becker, artisan Tante Becker tetap bisa kerja, tapi kamu butuh manajemen yang udah established dan Very Bread akan bantu kalian. Gini, kamu yang punya Madre, kamu jantungnya Tante Becker. Hidup mati Tante Becker bergantung sama kamu. Kalaupun aku mau jual Tante Becker bukan sama Very Bread. Apa sih masalahnya? Bukan aku yang punya masalah, tapi kalian yang punya masalah. Kenapa? Kalian takut kehilangan Madre? Hah? Takut nggak bisa nguasain Tante Becker? Kalian kurang apa sih? Kalian orang hebat. Bisnis kalian besar. Masih mau nguruk keuntungan dari Tante Becker. Ini semua buat kamu. Ini dia aku yang ngotot. Buat Very Bread Tante Becker nggak ada apa-apanya, tapi ini soal lain. Madre berarti buat aku. Ayo masuk. Ntar saya masuk, Pak. Tadi si Mei nelpon. Dia cari kamu. Katanya HP kamu mati, heh. Terus dia cerita. Kamu harus ikuti zaman. Kalau tidak, kamu akan kelindas zaman. Jadi Bapak setuju? Ada roti Tante Becker yang dibuat bukan dari Madre. Dibuat sama orang lain. Pakai mesin. Setuju? Tansen, kita semua teh bakal mati. Begitu juga Madre. Kalau kita mau diingat orang, ya, sesudah mati, kita harus berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Madre juga begitu. Supaya dia diingat, dia harus bisa membesarkan Tante Becker. Sampai ke cucu kamu, cicit kamu, terus dan terus. Saya tahu, Pak, saya tahu. Suatu saat Madre akan mati, saya tahu. Sudah pikirin semua. Tapi Tante Becker, sampai kapanpun dia harus tetap berdiri. Kamu tidak bisa ngejar, Tansen. Tante Becker teh sudah ketinggalan 40 tahun. Kamu cuma punya kami. Kami. Orang-orang tua yang sebentar lagi mati. Kamu harus ngedompleng. Kamu harus pinter. Jangan seperti kami. Orang-orang tua yang jompo, yang baru tahu kebodohannya sesudah kita jompo. Ya tidak bisa apa-apa. Akhirnya kita cuma bisa ngomong aja. Kalau gitu saya akan lakukan sendiri. Kamu tidak bisa hidup sendiri, Tansen. Kakek kamu aja. Begitu ditinggal nenek kamu meninggal. Amburadul. Tidak berdaya. Kalian adalah orang-orang yang tidak berdaya tanpa perempuan. Itu mah sudah kutukan. Saya beda, Pak. Saya bisa. Kamu ya kalau ngomong suka ngeyel, bedegong sih ya.
Kamu kenapa sih, Mei? Nggak apa-apa. Lagi mikirin si gimbal gembel Tansan itu ya? Lagi mikir kenapa aku mau nikah sama orang arogan kayak kamu. Udah deh. Kori. Busung. Pak Joko. Pak Adi. Jujur saya nggak tahu harus ngomong dari mana. Cuman saya harus sampein ini semua. Mulai sekarang, kita udah gak ada kerja sama lagi sama Ferry Bread. Apa yang ndak bisa dirembukin lagi toh Tansen? Supaya ada kecocokan gitu loh. Sepertinya sulit, Bos. Udah putusin nggak mau nikah sama Pak Haji karena pilih di sini Tansen. Kumaha tuh? Kita teh bakal kesepian lagi. Saya akan coba ya. Saya akan berusaha. Saya akan berusaha gimana pun caranya biar kita bisa buat roti lagi. Ya. Ayo bikin roti mah gampang. Ngajualnya yang susah, Iya, sudah bener. Sama si Mei. Ini teh masalahnya apa sih? Masalahnya di bisnis, atau di masalah pribadi. Yuk. Mei, sudah cocok, sudah pas. Mas James, boleh di sebelahnya. Tadi cocok tidaknya. Oke. Ditaruh dulu. Gandeng, Mei. Ya. Gimana? Pasangan yang serasi banget. Hei. Mau kemana kamu? Saya pamit, mau pulang. Pulang sih, jika punya tempat untuk pulang aja. Jangan labil kamu. Kamu tadi malam bilang kamu mau meneruskan Tande Bakar sendiri. Saya butuh waktu buat mikir, Pak. Berpikir apa? Si Mei? Saya nggak yakin bisa ngurus Madre sendiri, Pak. Dan saya nggak yakin bisa ninggalin kebebasan saya. Permisi. Tunggu.
Omong kosong apa kamu? Kamu kan sudah betah di sini. Kamu juga sudah suka sama Madre, heeh? Kamu lari karena kamu tidak berdaya kan sama perempuan, heeh? Tansen. Mei, untung sih kamu datang, heeh. Saya mau pinjam mobil kamu. Ya, sebentar aja. Ada perlu sebentar. Ya, sekali-sekali saya pakai mobil mewah, heeh. Ya. Iya. Iya. Aku tahu kamu mau pergi, tapi ya kalau sampai kita nggak ketemu lagi, ada yang harus kamu tahu supaya kamu nggak salah nilai aku. Itu panggilan buat kakek aku. Jadi dulu aku main sepeda di dalam rumah. Main sampai ke dapur. Terus aku nggak sengaja nabrak adonan biang Yeye sampai jatuh. Karena nggak ngerti, terus takut, aku lap sendiri, terus aku buang. Aku nggak tahu kalau itu adonan biang. Dia sayang banget sama aku. Ya, tapi nggak pernah marah sama aku. Dia marah sama semua karyawannya, sama papi aku, sama mamiku. Kenapa nggak langsung masukin adonannya ke dalam kulkas? Habis itu Yeye berubah kayak orang patah hati. Dia pernah coba buat lagi, tapi buat dia nggak akan pernah sama. Nyesel aku udah ngancurin sejarah adonan biang Yeye. Dari situ makanya kenapa aku berusaha cari adonan pengganti lain supaya Yeye tenang di akhirat. Sampai akhirnya aku ketemu kamu sama Madrid. Kamu masih menginginkan Madrid? Aku ngerti sekarang adonan Yeye nggak akan pernah bisa diganti Madre. Madre juga nggak bisa diganti adonan lain. Masing-masing punya jalannya sendiri. Kamu harus janji sama aku, kamu bakal terusin apa yang udah kamu lakuin sama Madre. Walaupun tanpa aku ya. Aku akan terusin kebebasan aku. Apa yang bisa nahan kamu di sini? Sekarang udah nggak ada lagi. Tapi kamu bisa ngejaga Madre buat aku. Kamu bisa jaga Pak Hadi. Jaga keluarga aku. Biar mereka bisa bahagia terus. Semua hidupnya untuk membuat roti. Aku nggak ngerti. Ikut aku.
Kasih aku waktu. Kita jaga Madre sama-sama. Aku harus pergi. Berat sebenarnya meninggalkan kehangatan keluarga yang baru kutemukan ini. Tapi sepertinya aku tak kuasa menahan hati. Kita punya jalan masing-masing. Aku akan meneruskan mencari kebebasanku. Mengejar ombak tertinggi. Berharap suatu hari terdampar dan menemukan kembali cinta. Seperti pesanmu, Tansen. Kami menjaga Madre dengan penuh cinta agar terus hidup dan terus menebarkan rasa cinta ke semua orang. Aku akan menjaga Madre seperti menjaga ibuku sendiri. Tansen, aku yakin suatu saat kamu akan kembali ke asalmu, ke orang-orang yang mencintaimu. Sekarang kamu seperti ombak yang marah di tengah lautan. Perlahan, tapi pasti, buih ombak akan menepi ke daratan. Membawamu. Madre menunggumu. Aku menunggumu. Terima kasih. Maaf, Bu. Tadi ada tamu yang pesen roti padre. Saya udah bilang nggak ada, tapi dia ngotot. Katanya bilang saja sama bos kamu. Kalau roti padre tidak ada yang makan roti madre. Bilang sama tamu itu ya. Toh. Orangnya di mana, Mbak? Di depan. Woi, go! Sorry gue datang telat. Sama standar. Kayak baru nih rambutnya. Biar kayak lipat. Tapi Tanda bakar berubah sekarang. Kamu juga. Hidup memang harus berubah, Mei. Seperti kata kamu. Tapi ada juga yang nggak harus berubah kan?
Makanya aku datang lagi ke sini. Pulang bukan datang. Rumah kamu, toko kamu, keluarga kamu,